Halo, Honda Lovers. Welcome back to the YouTube channel Indahku Honda Sumur dalam acara podcast Ngobrol Seru bersama Honda. Ya, kembali lagi kita nih yang bertemu Honda Lovers setelah kemarin ini studio saya diacak-acak sama bintang tamu sebelumnya. Itu saya renovasi, perbaiki studio saya ini sampai habis 3 triliun. Ya bener ya, 3 triliun kalau nggak salah ya. Nah, itu bukan biaya yang sedikit itu. Tapi nggak apa-apa, demi memuaskan, demi untuk menghibur dalam sekalian, saya rela merogoh kocek yang tidak sedikit. Ya, nah Honda Lovers, kali ini bintang tamu kita sedikit kalem, ya kan? Nah, sebelum saya bahas bintang tamu kita siapa kali ini, ya Honda Lovers, jangan lupa saya akan kembali di akhir acara nanti kita tetap ada kuis, tetap kita hadirkan kuis untuk Honda Lovers sekalian dengan hadiah voucher Oppo untuk 3 orang pemenang masing-masing Rp50.000 ya, pertanyaan tentang seputar yang kita bahas nanti ya. Nah lepas jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel YouTube kita karena tanpa itu kita nggak bisa menghadirkan bintang tamu yang spesial di setiap sesinya. Oke, nah lepas nggak sabar lagi nih siapa bintang tamu kita kali ini. Oke, kita panggilin saja Abang Da Ezra Erik Sinaga. Oke, halo Bang, apa kabar Bang? Baik Bang. Oke, nah Bang, ini sebelum saya bincang lebih dalam lagi Bang, biar lebih akrab ya. Jadi kalau di Medan kan ada sapaan ya Bang. Ya, di Medan tuh ada Bang, ada Le, ada Bro. Kira-kira biar lebih akrab apa nih Bang? Dipanggil Bang, Bro atau Le? Apa yang enak dia Bang aja lah. Gitu ya. Ah ya, aku panggil Abang aja lah ya. Siapa? Nah, Bang Erik, ini lagi sibuk apa nih Bang? Sekarang sibuknya ya gini lah Bang, mau buat konten tapi nggak terlalu fokus kali. Seadanya aja Bang. Gitu ya. Nah, ini Bang Erik ini seorang vlogger dia Bang, vlogger bisa bilang juga motovlog juga ya Bang. Karena Bang Erik ini sering explore ya Bang. Explore tempat wisata. Tempat wisata di seluruh Sumatera Utara ya Bang. Belum semua ya Bang. Ya, nanti mudah-mudahan. Semua nanti. Iya, mudah-mudahan bisa semua ya Bang, rata ya Bang. Jadi Bang Ezra ini seorang motovlog yang mengambil tempat-tempat wisata ya. Nah, Bang Ezra ini awal mula ngevlog itu kapan Bang? Ngevlog tempat wisata Bang? Ingat nggak Bang? Kalau ngevlog untuk video pribadi ataupun akun-akun pribadi itu mulai dari tahun 2013 gitu loh Bang. Kalau untuk akun pribadi ya. Tapi kalau untuk motovlognya, terjun motovlog 2018. 2018. Oke. Nah, pertama Bang, Abang kan ngevlog untuk tempat-tempat wisata ya. Iya. Kenapa Abang berpikiran bisa membuat itu Bang, konten seperti itu? Jadi sebetulnya kan awalnya itu Bang, saya itu tempat di kampung saya itu ada tempat wisata. Yang itu ya mohon maaf sebelumnya karena infrastrukturnya masih kurang gitu. Jadi gimana caranya tempat wisata ini bisa kita blow up atau kita naikkan tapi dapat perhatian dari pemerintah. Nah, gimana caranya? Jadi kita buat juga lah sekilas video-video kayak gini tempat wisata tempat kami, cuman ada kendala sedikit. Nah, jadi gitu. Jadi gimana kita biar naikkan suatu tempat wisata biar itu dapat perhatian pemerintah gitu lah. Oke, berarti tugas Bang Ezra ini sangat mulia ya. Jadi dia ingin mengenalkan suatu tempat wisata ke seluruh masyarakat ya, khusus Sumatera Utara. Bahwasanya tempat beliau ini tempat wisatanya sangat bagus gitu ya Bang. Tapi ada kendala yaitu infrastruktur yang kurang memadai. Betul. Contohnya akses jalan ya Bang. Akses jalan, terus masalah ya sinyal juga bisa dibilang lah ya Bang ya, jaringan ya. Oke. Benar ya Bang, karena kalau misalnya orang jalan-jalan itu pasti yang pertama update status ya Bang. Betul Bang. Status gitu ya. Oke. Nah, terus itu kan tujuan ngevlog nih, tujuan ngevlog wisata. Tujuan Abang berpikir untuk membuat motovlog itu apa Bang? Kan beda nih, ya. Kalau motovlog itu kan kita meliput jalan, ya, sambil jalan. Kalau vlog itu kan kita udah tempat wisata kita review, gitu ya. Nah, tujuan Abang berpikir untuk motovlog itu apa? Kembali lagi berhubungan dengan vlog awalnya kan. Jadi kita ini kan pertama IG itu pasti orang penasaran itu di mana. Ya benar. Kita jalan-jalan tuh kan, kita update kan. Kemarin saya ada tempat wisata, orang nanya, di mana tuh gitu ya. Betul lah.
Terakhir saya berpikir kan, gimana caranya orang tahu tanpa harus selalu mengajak saya ke sana. Jadi kadang saya berpikir, bang, ayo bang, kita ke sana lagi bang, cantik tempatnya bang. Udah ayolah pergi. Sebagai penunjuk jalan penunjuk gitu ya, jalan. Kedua kali, ketiga kali. Terakhir kayaknya nggak betul ini aja coba yang saya jalani. Terakhir saya berpikir gimana caranya bisa memanfaatkan teknologi biar mereka ini bisa tahu jalur tanpa harus kita bimbing selalu. Pandu gitu ya. Karena kebetulan di setiap wisata daerah di Sumatera Utara ini belum tentu ada penunjuk jalan ya bang, yang untuk jelas untuk ke tempat wisatanya, ataupun ya kayak tadi kita bilang sinyal internet untuk membimbing dia misalnya dari Google Maps kan gitu, belum tentu ada setiap tempat. Jadi makanya gimana caranya biar orang tahu tanpa kita harus selalu ngasih tahu. Ya nanti kita buat, pertama aku buat tuh di akun pribadi juga ya bang. Tapi lama-lama orang berpikir, ada yang masih saran, kenapa nggak kau manfaatkan aja YouTube kan? Gitu, gitu. Karena selain bermanfaat bagi orang lain, itu juga bisa menghasilkan untukmu gitu. Jadi mulai dari situ saya beralih lah, makanya mulai motovlog atau YouTube itu 2018. Oke, 2018 ya pertama Ya. bang. Oke, nah sebetulnya ada jadi dua alternatif sih bang. Jadi ini jadi sebagai dua job. Satu yang abang jalani sekarang, ya kan? Jadi motovlog. Yang kedua sebetulnya abang bisa dapat lahan bisnis itu sebagai tour guide. Iya. Iya kan? Bisa, Tapi yang lebih capek ya bang. Iya. Tour guide ya, karena setiap ada mau jalan harus jalan ke sana. Ya. Kalau motovlog kan sekali jalan udah selesai di situ ya bang. Tinggal orang melihat dari video kita gitu. Oke, nah Bang Ezra ini kan nge-vlog itu tujuannya tempat-tempat wisata di belum seluruh ya, tapi sudah sebagian besar di Sumatera Utara ya. Nah, abang udah misalnya sudah ke Brastagi, sudah ke Danau Toba ya kan, sudah daerah Langkat ya. Nah, melihat objek-objek wisata itu bang, bagaimana bang? Menurut abang, tanggapan abang mengenai objek wisata yang ada di Sumatera Utara itu bang? Apa yang perlu diperhatikan? Kalau menurut saya ya, ini berbicara tentang infrastruktur tadi ya, Bang, ya. Karena di Sumatera Utara ini itu tahap kita bilang pariwisata itu udah tahap internasional. Nah, mengundang wisatawan mancanegara itu sangat memungkinkan karena memang tempat wisatanya bagus ya kan bang, terutama daerah Danau Toba gitu. Cuman kita kembali lagi, apa nggak malu kan sebagai kita yang tinggal di sini gitu loh, nengok jalan ataupun infrastruktur tadi yang kurang lah kita bilang ya, kurang mendukung lah. Kalau untuk ya kalau kelas kita aja yang udah biasa bosan merasa lihat jalannya oke gini-gini aja lah jalan di sini dari sisi jalan ya. Terus baru sisi lainnya kita mau lihat juga kenapa ini pengelolaannya kurang. Nah, sebagai contoh kita lihat memang banyak yang tempat-tempat yang wisata itu masih natural kita bilang ya kan bang. Jadi itu memang belum diolah lah ya bang. Belum dikelola sama sekali. Dan ada juga itu tempat wisata yang sudah dikelola tapi hanya pemerintah setempat ataupun warga setempat. Warga setempat. Itu padahal kalau misalnya dibantu dengan pemerintah setempat ataupun dinas pariwisata itu bisa lebih naik lagi gitu. Kadang harapan kita berbicara tentang harapan juga ya kan bang. Harapannya pemerintah setempat itu dan dinas pariwisata bisa kerjasama dengan penduduk setempat atau pengusaha daerah wisata itu biar lebih baik lagi gitu bang. Mengundang ini ya bang, investor ya bang, untuk benar, mengembangkan wisata. Benar sih, kalau tadi yang dibilang bang Ezra bahwasanya objek wisata kita yang ada di Sumatera Utara ini nggak kalah sama luar negeri. Benar bang abang bilang. Kenapa? Karena ada beberapa teman yang sudah jalan ke luar negeri, ya kan. Nah di sana mereka hanya mendapatkan pelayanan terbaik, tapi untuk kepuasan melihat fenomena alam, pemandangan alam itu memang di Indonesia, di Sumatera Utara juga itu bang yang ini. Cuman memang ada minusnya seperti tadi infrastruktur jalan, terus pengolahan tempat wisatanya ya bang, terus pelayanan juga ya bang. Nah kalau luar negeri itu memang plusnya di situ, infrastruktur bagus, pelayanan bagus, terus jaringan internet di mana-mana udah memadai, lancar gitu. Itulah yang perlu kita kembangkan untuk di Indonesia ini ya bang. Oke. Nah
Bang, ini kan Bang Ezra sudah keliling nih, ya kan? Kira-kira ingat nggak Bang, sudah berapa objek wisata yang sudah Bang kunjungin Bang? Sudah jelajahin. Kalau dikunjungin tempat wisatanya bisa dihitung ya, puluhan memang ada. Tapi yang yang seperti awal tadi kembali lagi ya. Seperti itu yang kadang yang banyak bang. Bisa satu tempat wisata itu bisa saya kunjungi sampai 7 kali, 10 kali bahkan lebih ya kalau kayak gitu. Karena melihat ini ya Bang, maksudnya perkembangan ya dari pertama kali kunjungan ke kunjungan berikutnya apa yang berubah? Apa yang berubah ya. Contoh nih misalnya yang pertama berangkat jalannya rusak. Ya. Setelah Abang liput di vlog ada perhatian pemerintah jalannya bagus, gitu ya Bang. Ya, betul. Nah, kadang gitu juga ada. Yang kedua dari tempat wisata tadi pengolahannya kan udah dikelola kan gitu. Baru pelayanan pasti kan memang ada perubahan setiap tahunnya. Kadang makanya membuat kita kembali lagi gitu. Oke. Nah, untuk Bang Ezra ini kan menggunakan sepeda motor ya, oke Bang. Nah, selama nge-vlog menggunakan sepeda motor, kita sebutnya ini ya, touring lah ya Bang. Touring lah ya. Ada nggak kendala yang dihadapin Bang? Contohnya kendala di sepeda motor gitu atau kendala di jalan, ada nggak kendala seperti itu? Kalau kendala dari sepeda motor ya Bang, sejauh ini kendala biasa lah yang dijalani dimanapun bisa terjadi yaitu bocor ban. Yang seperti itu aja. Tapi ya bisa diatasi lah ini. Kendala ringan. Nah nih abang jalan nih kayak kemarin saya pernah lihat abang jalan itu dari Sibolangit tembus ke daerah Deli Tua kalau nggak salah ya. Ya. Itu jalan sangat luar biasa bang ya. Tuh saya lihat videonya itu, saya lihat ini luar biasa jalannya. Itu di situ ada kendala nggak misalnya bocor ban atau jatuh gitu nggak ada ya? Pas ke sana tidak ada. Tidak ada ya. Aman. Menguras tenaga deh bang. Ya bang. Oke, nah jadi Bang Ezra ini ada nggak gitu jadwalnya? Misalnya sebulan ini 1 bulan harus 2 kali nih di daerah wisata, ada nggak? Ada jadwalnya? Jadwal itu kita buat sendiri bang. Contohnya kadang ada jadwal kita pergi sendiri, ada jadwal sama kawan. Tapi tiap minggu itu biasanya saya jalan. Ibadah ya bang? Ya, tiap minggu itu biasanya jalan. Tapi kadang sendiri, kadang sama kawan. Gitu lah bang. Oke. Ya. Nah, Bang, ini kan tadi kita bahas lagi ya, ulang lagi ya kawan. Tadi Bang Ezra menggunakan sepeda motor. Nah, Bang Ezra ini nge-vlog menggunakan sepeda motor apa nih bang? Untuk saat ini pakai CB 150R. Honda CB 150R ya bang. Iya. Oke. Ya itu kalau sebelumnya ada pakai motor ini nggak bang? Awalnya saya kan suka touring itu zaman kuliah bang. Itu pakai Honda dulu saat itu. Honda juga ya. Tapi jenis Supra 125. Supra 125 ya. Tapi itu belum vlog ya bang. Belum terjun ke motovlog tapi hanya untuk review wisata aja ya. Wisata jalan-jalan istilahnya jalan-jalan kita bilang. Jalan ya. Itu udah pakai Supra 125. Ya. Oke, terus bang setelah Supra 125 setelah naik 2 tahun baru naik ke Vario. Upgrade lah ya. 125 coba ya. Nggak capek gitu ya. Oke. Coba lah. 2 tahun jangan juga baru upgrade ke sini 2000. Sekarang ganti ke CB 150R ya. Oke. Nah, pakai CB ini selama menemani touring abang nih nge-vlog ya, motovlog. Itu gimana bang rasanya bang di atas CB? Nggak bisa dibilang, makanya dibilang kadang pacar sendiri udah kalah lah posisinya dari Honda kita yang selalu ditunggangi. Makanya kadang nggak capek bang, itu lengket aja terus sama dia bang. Jadi kadang pensiunkan dulu bang, bukan pensiun atau istirahatkan dulu bang, kasihan kemana-mana itu aja bang bawa jalan ataupun ganti unit kadang kan kayak gitu. Tapi saya merasa nyaman gitu, jadi satu nggak capek memang ya, di atasnya itu memang saya nggak pernah capek bang, walaupun abang bilang berangkat malam sampai nyampe besoknya malam di atas sepeda motor, saya nggak pernah capek di situ. Ya nggak tahu juga lantas jiwa muda ya bang, ya nggak tahu juga lah bang. Oke, itu salah satu bang, itu salah satu motor Honda karena memang Honda menghadirkan kenyamanan di atas sepeda motor bang. Ya, masih banyak lagi bang, contoh itu kalau nanti misalnya abang ada rezeki nih pengen coba, boleh cobain baru kita EDV bang. Itu EDV pas untuk motovlog bang. Karena posisi satu dia memang matic tapi dia matic sport. Jadi lebih enak bang. Jadi boleh coba-coba ya. Coba ya bang. Oke, nah bang ini kan abang sudah jalan
di beberapa tempat objek wisata Sumut ya kan. Nah, saran untuk objek wisata itu apa bang? Contohnya abang misalnya udah kayak gimana? Saran apa ya untuk objek wisata itu bang? Yang perlu harus ditingkatkan. Kalau kita bicara saran sih itu kembali lagi kepada yang pengelola juga di sini Bang. Tapi dari abang pribadi sarannya? Kalau saran saya sih pihak pemerintah harus turut campur tangan untuk mengelola tempat pariwisata yang ada di ya contoh di Sumatera Utara ini lah kita bilang. Lebih konsentrasi lagi ya bang? Lebih konsentrasi lagi karena untuk saat ini kita lihat banyak tempat-tempat wisata itu yang kadang sesukanya mau buat ini tempatku gitu, apapun yang mau aku buat ya terserah kami ini pengelola desa setempat atau kenapa kan gitu. Karena masih diolah masih sama warga ya. Iya, makanya kita butuh itu harus ada campur tangan dinas pariwisata dan pemerintah setempat. Selain untuk bisa memperbaiki infrastruktur seperti tadi, kita juga bisa lebih jelas deh gitu kesini tuh kita apa aja yang bisa kita dapat di sini. Ada aturannya tertuang di pemerintah gitu ya bang. Nah terus selama abang mengunjungi objek wisata bang ya, keluh kesah apa yang pernah abang temuin? Contoh nih ya kan, abang jalan ke tempat wisata ya kan, di situ susah cari misalnya cari tempat ibadah atau misalnya susah cari tempat makan atau misalnya terlalu banyak retribusinya gitu bang. Hampir semua ada bang, hampir semua itu ada kita ada kesannya bang. Yang paling abang apalah yang paling kenal itu apa bang? Biasa sih di retribusi bang. Retribusi ya. Ya retribusi kalau kita jelas ya kita nggak masalah. Kemana aliran dananya tadi kita jelas kita bayar. Yang jadi masalah kadang kita dikutip kita nggak tahu itu tujuannya apa gitu. Kita hanya lewat dari sini dikutip. Jadi kita berharap itulah yang harus dibereskan bang, terutama untuk daerah pariwisata ini. Ya. Banyak pungli-pungli ya. Benar ya. Tapi itu seperti pungli itu ada nggak pernah terabadikan abang di kamera? Pernah sih bang. Pernah ya. Punglinya ini salah satunya kan yang kalau kita nggak tahu kan itu misalnya nggak ada buktinya ya bang, apa kan itu kan berarti nggak ada manajemennya kan gitu kan bang. Ya mungkin banyak sih bang gitu, banyak yang terabadikan. Nah harapan kita sama sih, saya juga nih pengen ke tempat wisata itu nggak ada retribusi bang. Contoh kayak kemarin saya pernah nih main ke Banda Aceh, itu di sana salah satu contoh kecilannya parkir nggak ada bang. Ya kan? Nah, masuk tempat wisata itu bebas retribusi. Ya pengennya harapannya Sumatera Utara ini seperti itu, Bang. Ya, mudah-mudahan pemerintah melihat video Bang ini gitu kan. Apa ya? Jadi berpikir bahwasanya untuk mengembangkan suatu tempat wisata itu mungkin yang harus diambil langkahnya itu ya untuk memperjelas biaya apa aja atau bahkan bisa membuat biaya itu sama sekali nggak ada gitu ya. Jadi untuk memunculkan niat daerah wisata ini ya bang. Kita nggak masalah sih sebetulnya ada, tapi kalau bisa ketika ada pembayaran gitu kita bisa lihat perkembangannya. Kita datang tahun ini kita lihat udah bayar gitu, kita lihat perkembangannya. Misalnya tahun depan kita lihat udah ada kayak tadi rumah ibadah kan gitu kan. Jadi kita merasa perkembangannya ini dan itu dari duit yang kita bayarkan retribusi jelas tadi gitu bang. Ada ininya ya bang, ada realisasinya iya, gitu ya bang. Kita maunya lihatnya seperti itu sih bang. Benar. Iya sih, banyak sih tempat wisata di Sumatera Utara ini, contoh kamar mandi aja beres gitu ya bang. Jadi kan itu salah satu apa ya untuk kenyamanan juga kan, kita mesti wisata mau buang air, rupanya kamar mandinya nggak memadai gitu ya, atau nggak layak gitu. Iya betul bang. Jadi makanya kita bayar itu untuk apa? Kalau ada yang perkembangannya ya kita nggak masalah, bayar aja kan gitu bang, nampak dia hasilnya gitu. Oke, nah Bang Ezra ini kan abang ada cerita maksudnya saya kadang touring kalau ngevlog itu kadang jalan yang bisa jalan 1 hari ya bang. Iya benar bang. Jadi misalnya berangkat malam, besok malam lagi udah sampai lagi balik ke rumah gitu. Nah itu pasti kan jalan malam bang. Itu abang ngelakuin sendiri atau bareng-bareng sama teman? Saya sendiri juga pergi dan bareng teman-teman juga pergi. Jadi itu seperti yang tadi saya katakan, ada waktunya. Kadang kita yang bersosial media ini kadang kan
kalau kita pergi sendiri saja dibilang sombong kali abang ini, katanya gitu. Netizen ya. Netizen tadi, bang ajaklah kita bang sekali-sekali. Iya. Nah, jadi ya itulah kita buat jadwalnya bang. Kadang sendiri, kadang sama teman. Nah, jadi selama ngevlog, contoh abang ngevlog sendiri nih, ya kan, jalan yang sepi, malam gitu, ada nggak kejadian-kejadian aneh atau kendala-kendala abang hadapin sendirian gitu? Kalau Gangguan gitu kan? gangguan sih nggak ada bang. Kalau sama-sama teman ya pasti ada kan kayak gitu. Kadang bocor ban tengah malam itu harus dorong, abang tahu sendiri nggak ada yang buka gitu. Jadi pengalaman aja lah jadinya itu bang, pengalaman seru aja sampai kadang. Tapi boleh bahas tentang video kita tadi. Nah itu saya pernah bocor ban daerah, kalau abang tahu, lewat apa, tanah Karo sana ada namanya Lopondo, mau ke Sidikala. Iya. Nah itu bocor ban saya itu di daerah Semalam Resort bang. Iya. Daerah Semalam Resort. Saya berani bawa itu sendiri, motor itu dalam keadaan bocor ban sampai ke Tili. Perjalanan sekitar 2 jam lebih itu. Jauh ya. Kondisi ban bocor setengah 2 pagi sampai 2 sana. pagi ya. Iya, setengah 2 Karena pagi. kita paksa juga bocor situ, kita Ya, nggak tunggu apa-apa, tuh ya, nggak ada gitu ya kan. Nah, itu tadi kemenangannya tadi bang, makanya saya senang juga ya kan. Ban tadi memadai pula, besar dia, badan saya segini, ya udahlah jadi lanjut aja lah bang. Jadi sampai pagi jam setengah 6 saya di Pengururan itu namanya ya, di Samosir. Nunggunya di situlah baru ada ini ya. Ya, itu sepanjang itu hutan soalnya bang, nggak ada bengkel gitu. Itulah pengalaman, banyak pengalaman ya. Memang banyak sih bang, kan saya ceritakan juga. Oke. Nah, lovers ini sebenarnya banyak sih yang mau saya korek dari Bang Ezra ini mengenai apa pengalaman nge-vlog gitu ya kan. Dia juga pengen sih nge-vlog seperti beliau gitu ya. Nanti mungkin kita bisa belajar juga, nanti kita bisa dengar lagi Bang Ezra ya, mungkin di lain sesi ya. Oke. Nah, lovers ini kita sudah sampai di akhir ini ya, akhir sesi kita ini ya. Sesuai janji saya tadi, kita bakal ada kuis nih untuk seputar pengalaman ini ya yang kita bahas tadi di materi kita. Pertanyaan dari Bang Ezra, nanti ya, bagi tiga orang developers yang beruntung akan mendapatkan voucher Oppo 50.000 untuk 3 orang masing-masing menang ya. Silakan Bang Ezra untuk pertanyaannya diberikan kepada developers. Ya, pertanyaan dari saya nih bang ya. Ya, silakan. Yang simpel aja ya, yang seperti kita bahas tadi, yang saya gunakan untuk ngevlog saat ini. Sepeda motornya. Oke, nah developers, sepeda motor apa ya yang menemani Bang Ezra selama ngevlog sekarang ini? Oke, developers tahu jawabannya? Silakan ketik di kolom komentar ya, jangan lupa cantumkan nama Instagram teman-teman karena nanti kita bakal hubungi dari situ. Selanjutnya jangan lupa cantumkan hashtag Indahku Sumur dan hashtag bersama Honda. Developers sekalian, terima kasih nih. Jangan lupa sekali lagi like, share, komen dan subscribe channel kita karena itu membantu kita untuk menghadirkan bintang tamu yang spesial. Terima kasih Bang Ezra. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. See you. Bye.